Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan seri pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena kasih dan berkat Tuhan yang boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Tuhan kiranya mengurapi kami melalui pelajaran yang akan kami pelajari, sehingga kami boleh dipertumbuh di dalam kerohanian, kami boleh diperteguh di dalam pengetahuan akan Tuhan, dan kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran kita hari ini Rabu 18 Oktober 2023, judulnya Gereja Mula-Mula dan Berbagai Zona Nyaman. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bacalah Kisah Para Rasul 8 ayat 1-4. Dikatakan demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu dan negeri itu sambil memberitakan Injil. Di gereja mula-mula, apakah yang membuat orang-orang percaya tersebar dan keluar dari zona nyaman mereka? Sampai waktu ini Bapak Ibu sekalian, gereja mula-mula hanya ada di Yerusalem saja, atau dalam wilayah orang Yahudi dan di antara orang-orang Yahudi. Ketika terjadi penganiayaan Bapak Ibu sekalian, ketika Saul, seorang Yahudi dan Farisi yang sangat saleh, terlibat aktif dalam penganiayaan tersebut, gereja di Yerusalem mulai tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Yesus telah memprediksi hal ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Pernyataan ini Bapak Ibu sekalian digenapi sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Bahwa mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bahkan setelah gereja mulai bergerak keluar dari Yerusalem, mereka masih terus berkhotbah di wilayah-wilayah Yahudi atau di daerah-daerah tetangga dari orang-orang Yahudi di kota-kota yang lain Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul 11 ayat 9 mengindikasikan bahwa gereja tersebar di seluruh Fenisia, Libanon, dan Siprus. Tetapi para murid belum berada pada tahap memberitakan pekabaran itu kepada orang lain, Bapak Ibu, selain daripada orang Yahudi saja. Para murid Yesus dan juga gereja mula-mula tidak memiliki tujuan untuk melihat orang di luar Yahudi. Tetapi hanya orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, untuk datang kepada Tuhan. Mereka dikatakan masih memiliki pandangan yang sempit terhadap misi dari gereja yang seharusnya. Petrus, seorang murid Yesus dan salah satu tokoh penting di gereja mula-mula, menolak untuk membawa pekabaran Injil kepada orang bukan Yahudi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, setelah Paulus mulai melakukan hal tersebut. Petrus dikenal sebagai rasul bagi orang-orang yang disunat, yaitu orang Yahudi. Dan Paulus
seorang rasul untuk orang-orang kafir. Galatia 2 ayat 8. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pada awalnya bahkan Petrus tidak mau terlihat bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Ini kita bisa lihat dalam Galatia 1 ayat 11 dan 12. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyamannya dan mengubah hatinya. Dia mulai belajar tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam amanat Injil. Dan apa yang ingin dicapai oleh kematian Yesus bagi seluruh dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 15, ayat 28 dan ayat 29. Dikatakan demikian, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Ketika aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pekabaran apakah yang diberikan Tuhan kepada Petrus dan bagaimana pada zaman ini kita harus mengaplikasikan prinsip ini dalam pekerjaan misi? Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh mempelajari firman-Mu. Saat ini kami boleh kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kami sebagai manusia yang Tuhan sudah percayakan untuk mengemban misi keselamatan, tidak boleh membeda-bedakan orang. Setiap umat manusia memiliki hak dan kesempatan untuk menikmati rencana keselamatan yang Tuhan sedang rancangkan. Dan setiap orang memiliki panggilan yang sama untuk menjadi juru kabar melalui cara mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, memberikan kesadaran kepada masing-masing kami akan tanggung jawab kami sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa kami dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam kehidupan mereka masing-masing semuanya diberkati dan disertai oleh Tuhan saja. Berkati kami Tuhan untuk boleh kembali bertemu dalam seri pelajaran berikutnya. Dan ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.